akan masuk ke toko Gramedia sebagai sebuah kebiasaan ya, habit untuk mengunjungi toko buku dan kemudian menghunting buku-buku yang bisa digunakan untuk pertumbuhan diri. Teman-teman, saya sekarang ada di salah satu toko buku yang tentu merupakan tempat para ahli, tempat orang-orang terbaik mendokumentasikan pikiran-pikiran mereka, sehingga ketika teman-teman ingin menjadi salah satu di antara mereka, tentu bangunlah sebuah kebiasaan untuk berada di toko buku atau di mana buku itu dipajang. Ketika Anda pergi ke toko buku, tentu di sana ada banyak ribuan, ya, puluhan ribu judul buku yang sifatnya ya, mengedukasi, yang sifatnya entertainment. Ya. Artinya ketika teman-teman mau menginvestasikan dana Anda, ya kalau kemudian Anda memiliki dana yang terbatas, pastikanlah ketika membeli buku, ya lihatlah mana buku-buku yang memang paling tidak dikarang oleh orang. Kalau dalam istilah teori itu grand teori. Jadi orang yang pertama menuliskan sesuatu tentang isu tertentu yang dibahas dalam buku, yang biasanya trennya akan diikuti oleh penulis-penulis berikutnya. Apa sih sebenarnya kriteria terbaik dari sebuah buku? Kriteria terbaik dari sebuah buku itu sederhana, adalah apa yang membuat Anda punya kemampuan atau bakat Anda, potensi diri Anda bertumbuh dengan jauh lebih baik lagi. Jadi semacam buku itu membantu Anda mengangkat derajat Anda ke wilayah-wilayah yang baru, membawa pikiran Anda ke wilayah yang baru untuk menjelajahi pemikiran-pemikiran yang selama ini belum ada dalam benak Anda. Itu salah satu kriteria buku yang baik yang saya sukai. Salah satu tips ketika Anda mengunjungi toko buku atau membeli buku adalah upayakan jangan memburu buku-buku yang sifatnya trending ya. Tetapi arahkan pikiran Anda, fokus Anda untuk mencari, melacak buku-buku yang sesuai dengan bakat Anda, sesuai dengan minat Anda, sesuai dengan apa Anda ingin menjadi seorang seperti apa, sehingga Anda perlu mencari dukungan atau support system dari buku-buku yang bertema sesuai dengan pemenuhan impian Anda. Jadi tipsnya adalah kejarlah buku-buku yang dapat meleverage atau mengangkat, memperkuat daya dukung pertumbuhan pengetahuan atau bakat Anda. Saya kira ketika Anda ada beraktivitas di toko buku, ajaklah keluarga Anda, ajaklah anggota keluarga Anda untuk menjadi ya pribadi-pribadi yang membangun pengetahuannya berdasarkan informasi-informasi atau dukungan buku yang ada. Karena sekali lagi bahwa informasi dengan cara membaca buku, Anda sebenarnya memegang salah satu tongkat yang disebut dengan tongkat yang namanya leverage ya. Jadi cara Anda untuk mengungkit kemampuan pengetahuan atau kecerdasan Anda. Jadi sekali lagi bahwa buku adalah instrumen yang baik untuk meleverage atau mengangkat derajat Anda untuk menjadi pribadi-pribadi yang sedikit demi sedikit secara akumulatif meningkatkan kadar pengetahuan Anda. Ya, ini putri saya Sekina Jasan Padatu mau tanya Papa, apa manfaatnya pergi ke toko buku? Karena buku bisa membuat mengerti banyak hal. Wah, luar biasa ya pengalamannya. Sejak kapan masuk ke toko buku? Saat masih kecil. Atau sejak dari kecil ya? Wah, luar Suka biasa. pegang-pegang gitu. Oh, Suka gitu. naruh-naruh ke tempat sembarang. Oh gitu. Oke, terima kasih ya. Selamat, silakan. Salah satu kiat sederhana untuk menentukan mana buku yang berkualitas adalah dengan cara sederhana, selain melihat penerbitnya, penulisnya, tentu juga penghargaan masyarakat media pers. Seperti ini Anda ada lihat New York Times bestseller. Jadi ini bisa menjadi sebuah garansi atau jamin bahwa buku ini sudah lolos seleksi dari tim-tim ahli dan media-media yang terpercaya. Ikuti, kita beli satu ini ya. Mungkin saat ini ya, otot-otot Anda mau mengatakan seperti ini, bahwa Anda tidak punya kemampuan untuk membaca bukan karena intelektualitas atau IQ Anda orang bilang jongkok, tetapi karena kebiasaan saja. Ada orang yang membaca buku, baru memegang buku dan kemudian dia tangannya terkulai, kemudian matanya tertutup dan sebagainya. Itu disebut dengan
kelemahan otot membaca. Jadi ketika Anda ingin membangun kekuatan berpikir dengan melalui cara membaca, maka yang Anda harus latih adalah melatih otot-otot membaca Anda. Bagaimana cara melatih otot-otot membaca Anda? Sederhana, belajarlah memegang buku terlebih dahulu ya. Belajarlah untuk membolak-balik isi buku sekalipun Anda belum membacanya secara serius ya. Untuk bisa kuat dalam memegang buku, maka sekali lagi otot-otot Anda perlu dilatih ya. Bagaimana cara untuk memperkuat otot-otot membaca Anda? Seperti yang saya katakan tadi, dengan cara melatih memegang buku ya, membolak-baliknya ya. Dengan cara itu sebenarnya Anda sedang melatih otot-otot membaca Anda. Sebab banyak orang yang punya masalah ketika memegang buku, baru dipegang beberapa detik dia sudah jatuh. Jadi kalau Anda ingin memperkuat otot-otot membaca Anda, biasakanlah memegang secara bergantian buku-buku yang ada. Apapun buku-buku itu Anda bisa latih, buka, dan kemudian melihatnya, dan seterusnya ya. Anda bermain-main dengan buku, menyentuhnya, merabanya, membukanya, membacanya, dan terlebih memindahkan semua informasi yang baik dalam buku itu ke dalam benak Anda. Sampai ketemu, saya Bel Padatu, salam trio dan salam hebat. Ya, saya beli di sini. Kita tunggu lagi bayar ya. Jadi investasikan uang Anda untuk hal-hal yang bisa membawa kemajuan yang luar biasa buat Anda.